Kalau seperti Kak Umar tadi itu sudah lebih detail dan ideal itu. Sebetulnya masih banyak sekali, mungkin 95% permasalahan yang dihadapi BPD itu lebih parah daripada itu. Contohnya tidak dilibatkannya di Mosdes, nah itu. Terus pemerintah desa tidak pernah memberikan salinan APBDes kepada BPD. Banyak kades tidak melaksanakan Mosdes pertanggungjawaban, tidak menyerahkan LKPPD. Nah, ini masalahnya. Dari hulu ke hilir semuanya banyak yang bermasalah. Padahal BPD punya hak meminta keterangan terkait kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri 110 tentang BPD dan lain sebagainya. Itu. Yang kedua, bagaimana juga akan optimal jika pihak kecamatan, camat sendiri memandang BPD adalah bawahan kades. Dan itu terbukti dari bunyi surat yang kita terima, yang sering kita terima dari kecamatan. Saya pernah punya pengalaman ada acara di kecamatan dan bunyinya adalah sama seperti undangan yang sekarang ini, Pak. Bunyinya adalah pihak kecamatan meminta kepala desa menghadirkan BPD. Secara otomatis terkesan bahwa BPD adalah anak buah dari kepala desa. Seharusnya tidak berbunyi seperti dari PMD ke kecamatan, tidak begitu. Karena posisi kita dengan kepala desa itu sama. Jadi seharusnya ini merupakan koreksi nanti dari PMD ke pihak kecamatan. Seharusnya dari pihak kecamatan langsung kepada BPD, tembusan kepala desa. Bukan memerintahkan kepala desa supaya menghadirkan BPD, itu bagaimana jalurnya itu agak janggal ya. Yang ketiga, masih banyak BPD yang belum dapat DOP. Itu memotong fakta di lapangan. Yang dapat DOP pun itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Dikasih pun itu sangat sedikit dengan alasan yang sangat banyak sekali alasannya. Tidak bagian anggaran dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang klasik. Sebetulnya yang dianggarkan juga banyak hal-hal yang saya kira tidak begitu sangat penting ketimbang dengan pengadaan BOP BPD tersebut. Itu. Yang keempat, ini merupakan titipan dari teman tadi. Saya ditelepon waktu di jalan. Kalau tidak salah itu di desa mana itu? Suko apa di mana? Titipan ini ya. Ini amanat, kalau tidak disampaikan saya berdosa nanti. Pertanyaannya begini Pak, terkait dengan pengawasan. Jika kita melaksanakan controlling tersebut, fungsi pengawasan tersebut secara optimal, secara betul-betul, maka BPD ternyata di lapangan itu akan dianggap seorang provokator, biang gaduh, dan mempersulit Pemdes tidak bisa bekerja sama dengan baik. Itu kesan dari Pemdes. Jadi seandainya kalau BPD agak-agak banyak bicara, banyak kontrol, banyak pengawasan, maka BPD dikesankan sebagai provokator di desa. Dan itu fakta yang terjadi di lapangan. Pertanyaannya, bagaimana seandainya BPD itu tidak melaksanakan fungsi kontrol tersebut? Artinya tidak melaksanakan pengawasan terhadap Pemdes. Kira-kira sanksi untuk BPD itu apa? Pertanyaan ini bukan karena untuk kita takut kepada sanksi. Memang kita berani, mau disanksi. Kenapa mau disanksi? Sebagai alasan kepada Pemdes nanti, kalau saya tidak melaksanakan pengawasan ini, maka saya disanksi ini Pak. Nah ini akan jadi alasan untuk BPD semakin menguatkan bahwa kita harus betul-betul melaksanakan pengawasan tersebut. Sementara sekarang ini kita tidak punya alasan Pak untuk melaksanakan pengawasan secara optimal, secara maksimal. Ini kita tidak punya
kawan, calon kepala desa. Sudah diam sudah. Itu. Jadi kita mau disanksi Pak. Jadi kita sepakat kalau tidak melaksanakan fungsi pengawasan, BPD mau disanksi. Sangat mau disanksi dan harus disanksi. Itu yang diharapkan oleh BPD. Memang sanksi itu yang diharapkan sebagai bahan kita alasan kepada kepala desa. Itu. Yang bentar dulu. Tinggal dua. Bagus. Lanjut. Lanjut. Terkait dengan Terus. Apa namanya tadi? Tunjangan Pak ya. Ini untuk masukan untuk Pak Kadis nanti. Terkait tunjangan itu kita tidak fair kalau dikomparasikan dengan desa tertinggal, desa berkembang dan desa maju. Ini tidak menarik buat kita karena selisihnya sedikit antara berkembang dan maju, tidak menarik dan itu tidak menjadi motivasi pada BD. Kita biar fair, komparasinya bukan kepada desa Lingkup Probolinggo, komparasinya kita kepada kabupaten lain. Bagaimana di Kabupaten Banyuwangi, bagaimana di Pasuruan, tunjangan BPD itu berapa di sana? Itu yang fair menurut saya. Kalau kita bandingkan dengan di maju dan tidak maju, ini kurang menarik buat kita. Ya, naik satu pak.